Tiga instrumen ini adalah kombinasi yang memang ideal untuk dimiliki oleh nasabah wealth management ya. Jadi memang komposisi produk-produk yang ada dan dimiliki oleh nasabah kita memang terdiri dari ketiga instrumen itu. Nah sekarang memang pemilihannya oleh nasabah itu sangat tergantung dari komposisi nasabah yang kita miliki. Dan semakin banyaknya nasabah yang masuk di segmen millennials, terlihat komposisi instrumen investasi di total dana kelolaan kita semakin meningkat ya, dan itu menjadi tanda bahwa kemampuan mereka untuk memiliki memberikan keuntungan yang optimal ternyata juga diiringi dengan penempatan produk-produk yang ada di pasar modal seperti obligasi dan saham. Baik membeli saham melalui direct, kita juga punya partner grup di Dana Reksa Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, maupun mereka juga menginvestasikannya atau memilih instrumen saham ini melalui reksadana. Dan reksadana ini juga distribusi resikonya karena betul-betul memberikan option yang sangat variatif. Ada yang combine, ada yang pure, dan ada yang sektor-sektor menarik juga mereka bisa pilih. Dan tentunya dengan kondisi market yang sekarang, sektor di industri ini banyak yang terpengaruh dengan kenaikan suku bunga ini dan menjadi semakin menarik untuk diinvest dan menambah portofolionya di saham-saham ini. Tetapi obligasi untuk nasabah kita yang memang masih bergerak dari konservatif to moderat menjadi pilihan yang sangat ideal karena tentunya nasabah-nasabah yang memiliki obligasi ini membutuhkan itu untuk stabilitas return bulanannya, juga memiliki prediksi yang cukup relatif stabil terhadap volatilitasnya, dan itu menjadi pilihan favorit juga bagi nasabah-nasabah yang mulai terliterate dari semula hanya deposan sudah menjadi memiliki portofolio di instrumen efek pasar modal. Baik, apakah nasabah milenial menjadi target dari wealth management BRI saat ini? Oh tentunya ya, karena memang ini adalah suatu segmen potensial dan memang juga memiliki porsi yang cukup besar di porsi kependudukan Indonesia ya. Dan mereka ini adalah segmen yang merupakan part dari bonus demografi kita tentunya, dan ini mereka yang sangat totally literate dan sangat menarik karena mereka juga sudah mulai ingin berinvestasi melalui channel-channel kita. Dan untuk menyiapkan itu juga BRI menyiapkan digital channelnya untuk memprovide kebutuhan millennials investor atau millennials klien kita. Jadi bisa menyiapkan misalnya BRI dengan personal financial management, di situ mereka bisa mulai berinvestasi, membeli obligasi, kemudian juga mereka dikenalkan dengan asuransi, proteksi dirinya, dan juga bahkan mereka juga boleh memulai merencanakan pensiunnya karena kita ada instrumen investasi terkait dengan dana pensiun atau DPLK juga tersedia di digital, sehingga dengan platform yang disiapkan untuk calon investor atau milenial klien kita, mereka semakin terbuka untuk menambah portofolionya di BRI. Baik, sebelum pengumuman kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, kami sempat berdialog juga dengan LPS, dan LPS juga mengakui kalau ternyata ada pengalihan dana dari SBN jangka panjang atau deposito jangka panjang ke yang tenor-tenor lebih pendek begitu. Apakah ini juga dirasakan di BRI? Sebenarnya memang ada, tapi kebutuhan itu tetap harus kami akomodir, dan mereka biasanya memindahkan ke jangka pendek itu ingin melihat potensi kenaikan selanjutnya apakah masih ada potensi, dan mereka keep dulu di tenor-tenor jangka pendek. Tetapi sebenarnya nasabah ini karena kita memiliki nasabah yang memang cukup lama berinteraksi dengan BRI, tidak semua menjadi skema-skema jangka pendek, bahkan mereka memiliki portofolio yang sedikit middle atau menengah
ke jangka panjang karena mereka butuh sustainable income-nya, sehingga mereka juga pengen stabilitas. Tapi kalau yang sifatnya transit untuk dana darurat atau untuk cash flow management mereka, memang ada yang menempatkan ke tenor-tenor yang sedikit lebih pendek. Artinya tidak terlalu signifikan perubahannya? Tidak terlalu signifikan karena memang mereka juga sebenarnya kebutuhannya sudah tertata karena mereka sudah merencanakan rencana-rencana penggunaan dana itu. Tetapi kalau kebutuhan dana yang sifatnya cash tentu selalu ada. Tapi kalau kita lihat seiring dengan mungkin kondisi yang sudah makin membaik, berbeda sekali tren cash flow cash portfolio ini dibandingkan sejak pandemi kemarin. Dengan pada saat pandemi memang banyak sekali dalam bentuk cashnya dan jangka pendek-pendek, tetapi pada saat ini sambil pandemi sambil kita mengedukasi, tren portofolio kita sedikit lebih banyak yang menuju ke panjang ya atau menengah lah. Paling tidak kalau time deposit itu mulai dari 3 bulanan ke atas sudah mereka pilih menjadi pilihan. Baik, kita akan beralih ke Ibu Heni di BNI. Seperti apa Ibu Heni kalau tadi di BRI tidak terlalu signifikan perubahannya dari SBN atau deposito jangka panjang ke jangka pendek, apakah ini juga dirasakan yang sama di BNI? Kalau untuk portofolio sendiri tentunya balik kepada profil risiko masing-masing nasabah. Seperti tadi, memang strategi kita adalah memendekkan portofolio bonds dari yang jangka panjang ke pendek dan menengah. Tetapi kalau misalkan kita bicara mengenai kebutuhan nasabah, yang bondsnya mungkin dipendekkan, tetapi ada beberapa nasabah yang mempunyai dana yang idle untuk jangka panjang. Bahkan ini bisa dimasukkan ke dalam reksadana saham. Karena saat ini masih sangat menarik valuasi di Indonesia, dan juga potensi untuk pertumbuhan ekonomi di kita dan pertumbuhan tren saham di kita masih sangat-sangat cukup positif lah, sehingga nasabah-nasabah cukup banyak yang menempatkan reksadana saham. Tadi juga ada beberapa nasabah yang memang membutuhkan cash flow dan tidak masalah untuk memegang jangka panjang. Ada juga nasabah yang menempatkan dana di US dollar bonds dengan memberikan kupon sebesar 4%. US dollar dengan kupon 4% tentunya sangat menarik. Namun kita tahu bahwa ada potensi untuk fluktuasi harga yang cukup tinggi. Nah, selama nasabah tersebut komit untuk pegangan jangka panjang, maka hal ini tetap tidak masalah dan nasabah tetap memegang portofolio tersebut. Namun overall secara keseluruhan strategi kami adalah tadi memendekkan bond-bond jangka panjang ke menengah dan pendek untuk mengantisipasi agar apabila terjadi kenaikan suku bunga yang lebih signifikan tidak terlalu berdampak terhadap penurunan harga. Baik, Ibu Heni, kalau beberapa ekonom ini mengatakan di sisa tahun ini Bank Indonesia mungkin masih akan menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin atau 25 basis poin. Kalau proyeksi Anda seperti apa? Mungkin kalau kita juga melihat masih ada potensi untuk kenaikan suku bunga lagi ya, minimal 1 kali, tapi mungkin ekonom tentunya tahu lebih tepat bagaimana berapa kali tepatnya dan berapa. Kami juga melihat sama masih ada potensi kenaikan suku bunga. Makanya tadi strategi kami adalah tadi memendekkan bond menjadi tenor yang menengah dan pendek, berarti sekitar mungkin durasi 3 tahunan, 1-3 tahunan. Jadi dari kami sendiri selain dari itu adalah diversifikasi ke reksadana. Makanya BNI sendiri menggalakkan mobile banking dan kita lihat pertumbuhan nasabah yang membeli reksadana maupun bond obligasi jangka pendek di mobile banking itu tumbuh sangat signifikan. Di semester 1 2021 dibandingkan dengan semester 1 2022 terjadi pertumbuhan 10 kali lipat jumlah transaksi nasabah yang membeli reksadana maupun obligasi di mobile banking. Ini merupakan salah satu tren yang kita sangat positif ya. Dengan digitalisasi kita juga melihat ternyata nasabah juga sangat agile dan cukup mengikuti kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Mungkin kedepannya nanti kita akan terus migrasi ke mobile banking sehingga transaksi melalui form dan melalui datang ke cabang itu akan semakin sedikit. Baik, Ibu Heni, seperti apa tren AUM di BNI saat ini? Kalau AUM sendiri kami lihat pertumbuhannya sangat positif ya dibandingkan tahun lalu. Kita lihat untuk di BNI sendiri pertumbuhan AUM dari tahun 2021 ke 2022 tahun terakhir di bulan Juli naik 11 triliun. Ini kita tanggapi dengan positif karena bertumbuhnya itu banyak sekali di produk-produk seperti obligasi sekunder terutama yang pemerintah dan juga beberapa portofolio reksadana fixed income. Dan kedepannya pun kami melihat masih ada pertumbuhan yang cukup positif karena tadi nasabah semakin teredukasi untuk mendapatkan return yang lebih optimal. Salah satunya adalah dengan melakukan penempatan dana pada produk-produk wealth management. Dengan semakin teredukasinya nasabah, kita juga memberikan fasilitas dan edukasi selain melalui RM,
tentunya melalui seminar-seminar baik online maupun offline, ini akan semakin mendorong pertumbuhan wealth management untuk semakin besar lagi ke depannya. Baik, kita akan beralih lagi ke Ibu Tina. Ibu Tina, kalau tren AUM di BRI seperti apa?